Pendeta Muriwalianto Matalu, guru kita, dan juga Pendeta Dr. Moses Wibowo. Terima kasih telah mewakili kami semua di debat itu. Karena bagaimanapun juga, walaupun ada niat kami untuk menyampaikan kebenaran, tetapi pengetahuan kami terbatas, ya, pengetahuan kami terbatas, hati kami juga Jadi pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana yang satu itu, bagaimana yang satu itu bisa merealisasikan sifatnya yang maha kasih dan maha adil? Karena kan satu tidak ada yang lain nih. Iya. Satu pribadi tadi itu, Kan satu Tuhan- oknum tadi. Kan Tuhan itu maha segala-galanya. Ya, bagaimana? Realisasinya. Ya ini kita sekarang Allah maha kasih. Ya ini kita dapat rahmat. Ya, Kasih sayang Allah. itu berarti setelah ada ciptaan. Jadi bergantung bahwa Allah itu kasih, sebelum ada ciptaan kita tidak bisa mengatakan Allah itu kasih. Karena yang mau dengan siapa kasih itu? Dengan apa kasih itu? Itu yang tadi yang kami tanyakan. Hah? Mau Pak? Berarti yang pribadi oknum ini saya jawab udah paham saya. Oke, baik teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pada saat ini saya mau berkomentar atau mencoba mengkomentari ini debat Tritunggal versus Tauhid ditinjau atau dilihat dari perspektif logika antara pendebat Islam dengan Kristen, utusan lah istilahnya. Nah, Kristen diwakili oleh Dr. Moses Wibowo dan doktor atau kandidat Dr. Pendeta Muriwalianto Matalu. Di Islam juga diwakili oleh Profesor ya Egy Sujana, walaupun nanti ketika kita lihat atau kita tonton debat itu kita tidak pantas seharusnya menyebut dia sebagai profesor oleh karena sifat dan attitude yang tidak sesuai ya menurut saya. Dan Ustadz Arifin Nababan. Nah, saya melihat bahwa ada semacam ketidaksamaan ya antara pendebat Kristen dengan Islam, itu perwakilan Islam dan Kristen, di mana dalam video itu para pendeta yang mewakili kekristenan itu memberikan hal-hal yang masuk akal dan masuk di dalam logika. Ya, semisal ketika Egy Sujana ini memberikan tiga kategori untuk Tuhan. Ya, yang pertama dia harus absolut, unik, dan distinct. Lalu pendeta MYM bertanya bahwa apakah ketiga kategori itu ditetapkan oleh manusia? Kalau ditetapkan oleh manusia, kategori yang tiga itu, maka Tuhan itu sudah terkurung dalam perspektif, dalam otaknya manusia, dikurung oleh pengertian manusia. Yang seharusnya Tuhan itu lebih besar dari pikirannya, lebih ya, artinya manusia itu lebih kecil dibanding logikanya Tuhan, teman-teman. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini tidak dilihat atau tidak diantisipasi oleh para pendebat Muslim ini, ya, utusan-utusan Muslim ini, Egy Sujana dan Ustadz Arifin Nababan. Jadi semacam hal inilah yang menjadi satu perbedaan yang sangat mutlak ya ketika kita membandingkan mana mereka yang sudah sebenarnya terdidik dengan benar ya atau mereka yang belum terdidik dengan benar. Profesor Egy Sujana ini kan sering diagung-agungkan, dipuja-puja oleh mereka yang
yang ikut serta ya membela imannya di pihak Islam ya, dipuji-puji sebagai kristolog, bahkan di bannernya itu ditulis kristolog, sementara dia tidak memiliki kategori-kategori tertentu untuk disebut sebagai kristolog ya, kristolog. Nah mungkin dia dianggap profesor, jadi profesornya itu bagian apa, apakah dia profesor iman Kristen atau iman tentang agama ya, tentu kita tidak tahu. Tapi sejauh saya melihat bahwa Egy Sujana ini hanya terjun atau lebih banyak menghabiskan waktunya itu di hukum ya, atau di bagian apa itu, bagian hal-hal yang bersifat umum ya. Dia belum bisa masuk ke level agama gitu. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyaksikan video tadi bahwa ketika itu Pendeta Moses Wibowo memberikan pertanyaan kepada mereka, dan pertanyaan itu diulang-ulang terus-menerus. Diulang-ulang terus-menerus sampai nanti akhirnya, sampai closing statement terakhir itu mereka tidak sanggup menjawab. Nah pertanyaannya adalah, apakah Allah yang tauhid itu, yang tauhid itu kan mutlak, tidak ada kejamakan di dalamnya, bisa merefleksikan kasih ya, bisa merefleksikan kasih pada kekekalan sebelum ada ciptaan. Jadi kita melihat Allah itu mengasihi ketika kita sudah ada. Kita melihat Allah itu dia mencintai ya, memberikan rahmatal lil alamin kepada umatnya ketika atau sesudah ada ciptaan. Nah, bagaimana ketika belum ada ciptaan, sebelum segala sesuatu ada di dalam kekekalan ya, kekekalan di masa lampau, bukan kekekalan di masa yang akan datang. Dari mana kita tahu bahwa dia mengasihi? Nah, sementara kita sadar bahwa Allah yang tidak mengasihi itu ya, Allah yang tidak mengasihi itu berarti dia bukan Allah. Nah, itu artinya teman-teman semua bahwa Allah yang tauhid itu ya, dia tidak mampu merefleksikan kasihnya pada kekekalan. Itu belum dijawab dalam perdebatan itu. Dan itulah pertanyaan Pendeta Moses Wibowo yang diambil alih oleh Egy Sujana untuk menjawab. Dan itu pun tidak terjawab. Lalu dia memberikan jarak segala macam ya, waktu dari sana ke sini ya, artinya ada jarak katanya dia. Nah bagi saya itu satu kekeliruan berpikir. Yang kita tanya bukan masa sekarang ini, bukan masa ketika kita sudah ada di dalam dunia diciptakan oleh Sang Pencipta, bukan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Allah itu, kita bisa melihat Allah itu sebelum menciptakan ya, sebelum menciptakan manusia, sebelum adanya ciptaan ya, dia itu mengasihi. Dari mana kita bisa melihat bahwa Allah yang tauhid itu merefleksikan kasihnya? Nah itu pertanyaan logik. Ya, karena kalau kita katakan bahwa Allah itu mengasihi, maka kasihnya itu mutlak. Mutlak dalam artinya, mutlak dalam pengertian bahwa Allah itu kasihnya itu kekal. Dan kita tahu bahwa kita juga tidak kekal karena kita diciptakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa objek? Ya, apa objek kasih Allah? Ya, objek atau subjek itulah. Apa yang dijadikan ya semacam wujud untuk dikasihi oleh Allah pada saat belum ada ciptaan. Sebelum menciptakan segala sesuatu, apa yang menjadi wujud kasih Allah di situ? Nah, tentu mereka tidak sanggup menjawab ini. Bahkan sampai closing statement itu belum dijawab, teman-teman. Mereka terus membandingkan itu dengan Quran. Membandingkan kebenaran agamanya berdasarkan Quran. Nah, kita juga sama seperti itu. Nah, kita membandingkan ajaran Kristen dengan bukan membandingkan ya. Mengambil dasar iman Kristen itu berdasarkan Alkitab. Nah, sama juga. Mereka mengambil dasar ajaran tauhidnya itu berdasarkan Al-Quran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita bisa keluar dari cara yang semacam demikian? Bukan dalam arti kita tidak boleh, tapi kita kan masuk dalam perspektif logika.
Nah, ketika pendeta MIM memberikan istilah bahwa di dunia sekuler itu pada umumnya menggunakan logika Aristoteles, ya, yang di sana kita bisa menggunakan hukum non kontradiksi dan lain sebagainya di sana. Lalu Egy Sujana malah membuat pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah move gitu ya. Ya, itu dia. Menanyakan kenapa mukamu seperti segala macam ya. Ya itu kan tidak masuk akal. Lalu divalidasinya berdasarkan Al-Qur'an. Ya saya rasa itu semua orang bisa melakukan itu. Orang-orang Hindu, Buddha itu kan bisa melakukan memvalidasi ajarannya berdasarkan kitab-kitabnya mereka. Jadi yang menjadi pembahasan seharusnya dalam debat itu bagaimana Islam ini membuktikan itu dalam perspektif logika, bukan malah lari ke dalam kitab suci. Bisa saja, tetapi kan kita harus baku diatur oleh tema debat kita. Ya, kita sekarang adalah apakah Tritunggal bisa merefleksikan kasih pada kekekalan sebelum adanya ciptaan? Jawabannya bisa. Oleh karena apa? Oleh karena relasi antara pribadi-pribadi yang ada dalam diri Allah yang Esa Allah Tritunggal, teman-teman. Jadi sebenarnya itu sudah dijelaskan. Itu kalau kita baca di bukunya Pendeta MIM istilah Tritunggal ekonomis ya. Kita bisa melihat relasi-relasi yang ada di sana dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi saya harap semua kita bisa paham siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal ini. Dan sekali lagi saya katakan untuk Pendeta Muriwalianto Matalu, guru kita, dan juga Pendeta Dr. Moses Wibowo, terima kasih telah mewakili kami semua di debat itu. Karena bagaimanapun juga, walaupun ada niat kami untuk menyampaikan kebenaran, tetapi pengetahuan kami terbatas, ya, pengetahuan kami terbatas, hati kami juga terbatas. Tetapi ketika bapak-bapak sekalian ya datang mewakili kita, kita bisa melihat bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang selama ini disampaikan kepada kita. Ya, jadi itu bisa menjadi refleksi kami nanti, bisa menjadi acuan kami ke depan untuk belajar terus-menerus dan menjadi penerus-penerus para hamba-hamba Tuhan yang mewakili iman Kristen di forum-forum diskusi dan perdebatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.